Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran chapter 4, ini adalah lanjutan dari video pembelajaran yang sebelumnya. Jadi, antara chapter 3 dan chapter 4 itu masih saling berkaitan. Makanya ini disampaikan dalam satu pertemuan. Nah, kita akan membahas terkait dengan inovasi. Nah, inovasi itu apa sih? Nah, jadi inovasi ini adalah proses dari mengimplementasikan ide terbaik itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, jadi dari ide yang sudah kalian temukan, kan kita kemarin membahas terkait dengan creative thinking ya. Nah, pada waktu proses creative thinking itu kan kalian sudah punya gambaran beberapa ide. Ide tersebut itu harus diimplementasikan, harus dijadikan sebuah kenyataan. Nah, makanya proses dari pengubahan ide menjadi sesuatu yang nyata atau diimplementasikan menjadi kenyataan inilah yang disebut dengan inovasi. Nah, jadi nyata yang dimaksud di sini adalah perwujudan dari barang atau jasa yang bisa dikomersilkan. Jadi ide-ide tadi itu perlu dijadikan menjadi sebuah kenyataan di mana inovasi yang terwujud tadi itu bisa dijadikan sesuatu yang bisa dikomersilkan. Inovasi ini juga termasuk implementasi dari ide terbaik. Kenyataan jadi mengkreasikan new value, nilai yang baru. Nilai yang baru di sini itu adalah proses transformasi sebuah ide yang baru menjadi sebuah nilai atau new value yang memberikan manfaat atau berguna di pasar. Jadi kehadiran dari inovasi itu memberikan nilai lebih di pasar. Nah, inovasi without creativity. Ya, jadi yang dimaksud di sini itu inovasi tidak akan muncul tanpa sebuah kreativitas. Nah, kreativitas atau ide tidak bisa bermanfaat atau memberikan sesuatu yang berguna untuk konsumen atau masyarakat kalau tidak diwujudkan sebagai sebuah inovasi. Nah, kemudian inovasi is the process that combine idea and knowledge. Jadi inovasi ini adalah proses pengombinasian antara ide dengan pengetahuan menjadi sebuah nilai baru tadi. Perusahaan tanpa adanya inovasi tidak akan bisa bertahan dan berkembang ke depannya ya, karena kita tahu bahwa dalam dunia bisnis persaingan sangat ketat, kemudian munculnya beberapa pesaing. Kalau perusahaan ini tidak mempunyai inovasi, maka dia tidak akan bisa bertahan dan berkembang di pasar. Kemudian berikutnya inovasi doing new things. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan itu inovasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan solusi yang kreatif terhadap sebuah permasalahan atau peluang di mana tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang atau masyarakat. Jadi kehadiran inovasi itu diharapkan dia harus bisa mengaplikasikan ide yang kreatif. Nah, ide yang kreatif ini sebagai salah satu penyelesaian permasalahan atau sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk membaca sebuah peluang yang ada. Nah, inovasi ini wujudnya apa saja? Nah, bisa dengan cara introduce new goods atau perkenalan barang baru. Jadi bentuknya inovasi bisa dengan cara kita membentuk barang baru. Nah, jadi produk baru yang belum ada di pasar. Ini
contoh pertama untuk inovasi. Contoh berikutnya yaitu introduce new service. Jadi memperkenalkan layanan atau jasa yang terbaru yang sebelumnya belum ada. Nah, kalau dulu kita sebelum adanya digital finance yaitu fintech ya, itu dulu kan belum ada layanan m-banking. Nah, itu sebagai introduce new service, layanan dari dunia perbankan yang memudahkan nasabahnya melalui memperkenalkan dengan bentuk m-banking. Kemudian introduce new method of production. Nah, ini biasanya dikombinasikan dengan teknologi terbaru, mesin terbaru. Jadi harapan dengan new method of production bisa meningkatkan produktivitas dari sebuah perusahaan. Kemudian open new market. Nah, inovasi berikutnya juga bisa berupa dengan membuka pasar baru. Nah, sebelumnya belum ada minat orang-orang terkait atau pasar untuk memasarkan barang. Kalau di masa pandemi ini kan pemasarannya berupa kayak terkait dengan prokes ya. Nah, itu sebelumnya kan belum ada ya pasarnya. Tapi karena kondisi pandemi akhirnya mempunyai new market. Jadi punya pasar untuk penjualan prokes berupa hand sanitizer, masker, dan sebagainya. Kemudian berikutnya yaitu membuka tentang yang berikutnya terkait dengan new source of supply. Jadi di sini itu yang dimaksudkan itu kita mendapatkan supplier terbaru untuk bisnis kita. Jadi kan biasanya kan kita bisa menemukan ya supplier dengan bahan baku yang lebih baik, kemudian harga yang lebih terjangkau. Nah, kegiatan ini itu juga termasuk salah satu bentuk dari inovasi dan sebagainya. Nah, kemudian selain macam-macam inovasi tadi, itu juga ada beberapa tipe dari inovasi. Tipe dari inovasi ini ada 2 indikator yang mempengaruhi, yaitu market and teknologi, yaitu terkait dengan pasar dan teknologi yang digunakan. Nah, untuk tipe inovasi sendiri ini terbagi menjadi 4 macam yang kaitannya dengan market dan teknologi. Nah, kalau dari sisi teknologi yang sudah ada, sudah eksis, dan pada market yang sudah tersedia pula, nah itu disebut dengan incremental innovation. Teknologi yang digunakan ada teknologi terbaru, pasar yang sama, itu dengan disruptif. Kemarin kan sudah saya berikan tugas pertama ya. Nah, ini berikutnya ini adalah tugas kedua, di mana pada tugas kedua ini kalian diminta untuk menjelaskan tipe-tipe dari inovasi berdasarkan market and teknologi yang ada 4 macam ini. Jadi teman-teman mendefinisikan tipe-tipe of innovation ini, kemudian disertai dengan beberapa contoh. Misalnya untuk disruptive innovation itu pengertiannya disruptive innovation bagaimana? Contohnya kalau disruptive innovation itu berarti misalnya ya kayak seperti Gojek. Teknologi yang digunakan terbaru tapi pasarnya masih sama. Nah, itu nanti untuk yang lainnya itu teman-teman cari sebanyak mungkin ya untuk contohnya dari tipe-tipe inovasi ini. Tugas kedua. Jadi pengumpulan tugas kedua ini sama dengan tugas yang pertama kemarin. Kemudian berikutnya another form of innovation. Nah, jadi bentuk lain dari inovasi. Yang pertama yaitu inovasi dari segi innovation process. Ini termasuk dari perubahan dan improve suatu metode. Jadi innovation process ini menekankan pada kita melakukan sebuah perubahan atau melakukan improve terhadap
metode yang sudah ada. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kontribusi pada produktivitas di perusahaan itu sendiri. Nah, misalnya dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, maka tingkat produksi dengan mesin terbaru itu biasanya jumlahnya menjadi meningkat dua kali lipat dengan waktu yang sama, kemudian biaya cost produksinya yang sama, itu peningkat produksinya meningkat. Dengan demikian kan bisa menekan biaya produksi dan bisa meningkatkan juga permintaan pasar. Nah, jadi dengan adanya innovation in process diharapkan memang bisa menekan biaya yang dikeluarkan dan bisa meningkatkan permintaan terhadap pasar. Kemudian yang kedua, innovation in product or service. Nah, ini terkait dengan progres inovasi yang lebih bermacam-macam. Misalnya kita lebih memberikan varian terhadap produknya, varian terhadap size-nya, terus dari segi corak atau motif. Nah, tujuannya adalah untuk membuka new market. Jadi kita melihat peluang bahwa akan adanya pasar yang terbaru, konsumen target sasaran terbaru, makanya kita perlu melakukan innovation in product atau service. Nah, ini sangat efektif ya untuk meningkatkan permintaan karena bisa menarik investor untuk lebih melakukan investasi ke perusahaan kita dan bisa juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, jadi tujuannya dari innovation in product or service ini itu secara jangka panjang selain menarik investor juga bisa untuk membuka lapangan pekerjaan. Kemudian berikutnya ada juga inovasi di management and organization. Nah, ini kaitannya dengan cara manajer, bagaimana dia bisa memanage perusahaan atau organisasi tersebut lebih efektif dan efisiennya. Jadi kaitannya dengan human resource-nya, di mana dengan adanya inovasi yang terbaru bisa kita melakukan handle karyawan atau pegawai dengan baik. Nah, kalau dulu sebelum adanya pandemi kita melakukan presensi itu kan kantornya, tapi dengan adanya kondisi pandemi yang mengharuskan semua pegawai atau karyawan bekerja dari rumah, work from home, kita perlu melakukan sebuah inovasi bagaimana agar karyawan-karyawan ini tetap terhandle dengan baik, tetap bisa terawasi dengan baik meskipun jaraknya jauh. Makanya menciptakan inovasi di bidang absensi. Jadi bisa untuk memanage kinerja karyawan meskipun jaraknya secara jauh. Nah, kemudian setelah kita membahas macam-macam inovasi, ini ada beberapa prinsip-prinsip of innovation. Jadi prinsip-prinsip dari inovasi itu sendiri. Yang pertama, action oriented. Nah, berarti berorientasi terhadap aksinya. Jadi seorang inovator itu harus selalu aktif. Dia harus selalu melihat ide-ide yang baru. Nah, ide-ide yang baru dan peluang yang ada, ini tujuannya untuk merangsang inovator tersebut. Jadi lihat dari peluang sekarang kira-kira untuk yang saat inovatif di pelan. Itu yang menjadi prinsip action oriented. Kemudian yang harus mempunyai prinsip make the product effective and understandable. Jadi seorang inovator harus memiliki bahwa menciptakan produk inovasi sederhana dan mudah dipahami. Jadi inovasi yang baik itu adalah inovasi yang sederhana dan mudah dipahami. Karena apa? Karena agar mudah diimplementasikan. Sehingga inovasi tersebut akan jalan dengan baik dan lancar. Jadi kalau kalian misalnya punya inovasi kayak proses, tetapi terlalu ribet dan tidak memungkinkan untuk diterapkan, itu juga sangat tidak memungkinkan. Makanya prinsip yang kedua ini itu sederhana dan understandable. Kemudian prinsip yang ketiga dengan inovasi yaitu make the product or service based on customer. Jadi harus punya pandangan atau inovasi ini harus merujuk pada konsumen. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana inovasi yang kita buat itu sesuai dengan konsumen. Nah, terutama di bidang bisnis ya. Kalau kita membuat inovasinya tidak based on customer, itu juga akan
kesulitan untuk diimplementasikan, atau inovasi itu akan berjalan sia-sia. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Sehingga inovasi yang kita buat itu memenuhi permintaan para konsumen tersebut. Start small, berarti yang dimaksud start small ini inovator atau seseorang yang punya inovasi itu harus berangkatnya dari hal terkecil, kemudian dilakukan secara bertahap, dibangun dan dikembangkan. Nah, dari hal kecil ini tujuannya ya untuk mengimplementasi itu kaitannya dengan sederhana dia. Jadi kalau berangkat dari kecil, ini kita awali dari inovasi yang bagian terkecil terlebih dahulu. Misalnya kalau di perusahaan tersebut dirasa kinerjanya kurang efektif, inovasi dari reschedule jam kerja karyawan terlebih dahulu. Kemudian tahap dikembangkan, melakukan inovasi di bidang lainnya, dibangun. Nah, setelah itu kita melihat bahwa inovasi tersebut sudah berjalan dengan baik, menjadi inovasi yang lebih meningkatkan produktivitas lagi. Nah, kemudian prinsip berikutnya aim high. Nah, meskipun start for small, seorang inovator juga harus mempunyai tujuan tinggi untuk kesuksesan dari sebuah inovasi. Harus mempunyai jangkauan atau pola pikir bahwa inovasi yang saya keluarkan ini untuk skala jangka panjang. Seorang inovator itu harus melakukan tujuan tertinggi untuk kesuksesannya dengan melihat celah yang ada di sekitar. Kemudian prinsip berikutnya try, test, and revisi. Nah, jadi dalam menciptakan sebuah inovasi itu prinsip inovator juga harus mencobanya terlebih dahulu, terus mengetes dulu apakah inovasinya ini bagus. Nah, kalau ada kesalahan perlu dilakukan revisi. Jadi sebuah inovasi itu tidak langsung semerta-merta dikeluarkan atau dicetuskan ya, tapi harus melalui tahapan dulu try and test. Baru kalau ada dari setelah hasil try and test itu ada kesalahan, maka perlu dilakukan kegiatan revisi. Tapi kalau sudah berjalan dengan baik bisa dilanjutkan. Nah, itu prinsip yang harus dipahami oleh seorang inovator. Kemudian learn from failure. Nah, jadi seorang inovator juga harus bisa membaca atau belajar dari sebuah kesalahan yang dilakukan. Tidak harus kesalahan dari seorang inovator itu sendiri, tapi belajar dari inovator yang lain. Jadi mempelajari kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi atau pernah terjadi ya. Jadi dengan mempelajari kesalahan ini diharapkan seorang inovator bisa melakukan perbaikan, pengembangan untuk yang lebih baik. Jadi inovasi yang dikeluarkan itu menjadi inovasi yang sempurna. Karena sangat penting ya untuk mempelajari sebuah kesalahan, karena akan memberikan pandangan ide atau inovasinya menjadi yang paling terbaik. Kemudian seorang inovator prinsip yang terakhir juga harus punya milestone schedule. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan pencapaian-pencapaian yang akan diraih oleh seorang inovator. Jadi nggak mungkin ya seorang inovator itu tidak mempunyai schedule yang panjang. Tujuan dari schedule ini sendiri itu digunakan inovator untuk mencapai targetnya sesuai dengan rencana dan untuk mengevaluasi proyeknya. Jadi pentingnya membuat milestone schedule karena untuk biar inovator itu bekerjanya sesuai dengan plan yang sudah direncanakan. Jadi biar plannya itu berjalan dengan baik ya, meskipun ada beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan plan, itu tidak jaraknya itu tidak atau kesalahannya
itu tidak jauh-jauh dari plan yang sudah disusun. Jadi tujuannya juga agar pekerjaan itu berjalan tepat waktu dan lancar. Nah, jadi untuk prinsip-prinsip inovasi tadi itu ada 8. Ini yang perlu teman-teman pahami dan terapkan ya kalau teman-teman ingin menjadi seorang inovator yang baik. Jadi ini adalah rule untuk teman-teman menjadi seorang inovator yang bisa diandalkan. Oke, untuk materi terkait inovasi untuk materi terkait inovasi cukup sampai di prinsip-prinsip of inovasi ya. Kemudian minggu depan kita akan membahas terkait dengan design thinking and